Ya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, ini adalah hari Minggu yang istimewa, yang spesial. Karena pada pagi hari ini kita boleh memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Roh Kudus diberikan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Dia adalah pembela kita, dia adalah pendamping kita yang senantiasa menyertai kita, dan dia tinggal di dalam kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kita mau memuji Tuhan Roh Kudus yang diberikan bagi kita, Roh Tuhan sendiri. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 17.
Demikianlah firman Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Dia mengaruniakan kepada kita Roh Kudus-Nya. Dia mengaruniakan Roh Kudus-Nya yang adalah penghibur kita yang tinggal bersama kita selamanya. Ini adalah hak istimewa kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus. Bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Tuhan sendiri adalah bagi kita. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 237. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Roh Kudus tetap teguh, kau pemimpin umat-Mu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita mau membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Kita boleh membaca di tempat kita masing-masing dengan bersuara dan Shine akan memimpin pembacaan kita. Mazmur. Ya, silakan Shine, Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Tetapi inilah yang dikatakan Nabi Yoel. Dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, firman Elohim, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan
akan bernubuat, dan orang-orangmu yang muda akan melihat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bahkan aku pun akan mencurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan hamba-hambaku perempuan pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan membuat keajaiban-keajaiban di langit, di atas, dan tanda-tanda mujizat di bumi, di bawah, darah, api, dan kabut asap. Matahari akan berubah jadi gelap, dan bulan menjadi darah, sebelum hari Tuhan yang besar dan mulia itu datang. Dan akan terjadi setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Puji nama Tuhan ya. Terima kasih, Shine. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita mau merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 237. Kita nyanyikan ayat yang ketiga saja. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia. Kita nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pasal 2. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda menurut apa yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengucapkannya. Ketika itu banyak orang Yahudi yang saleh dari berbagai negeri sedang berada di Yerusalem. Ketika bunyi itu terdengar, kumpulan orang banyak itu datang dan bingung karena mereka mendengar setiap orang sedang berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua takjub dan kagum dan
sambil berkata seorang terhadap yang lain, "Lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semua adalah orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka dapat berbicara dalam bahasa negeri asal kita masing-masing, yaitu orang-orang Partia dan Media, dan Elam, dan yang tinggal di Mesopotamia, dan Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan wilayah-wilayah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan para pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang lain penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perkara-perkara ajaib yang dilakukan Elohim. Mereka semua kagum dan bingung dan berkata seorang terhadap yang lain, "Apakah arti semua ini?" Tetapi yang lain mencemooh dengan mengatakan, "Mereka sedang mabuk anggur." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul untuk beribadah, memuji Tuhan, dan kami mau merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan saat kami merenungkan firman-Mu, dan kiranya Engkau boleh berbicara secara langsung kepada setiap kami masing-masing di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Tajamkanlah telinga kami Tuhan untuk mendengar suara Roh Kudus yang mau berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pembacaan kita pada pagi hari ini, tema dari perenungan kita adalah pencurahan Roh Kudus hari lahir gereja. Pencurahan Roh Kudus hari lahir gereja. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus itu tidak kaget-kaget muncul di Perjanjian Baru. Ya, tidak kaget-kaget muncul itu di Kisah Para Rasul. Tetapi kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus itu sudah dari penciptaan. Itu kita sudah bisa melihat beliau ya. Sudah dari pada waktu penciptaan, Kejadian 1 ayat 1 itu sudah menyebutkan tentang Roh Kudus di situ, dan di seluruh mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu itu Roh Kudus ada di situ. Dia bekerja dan dia juga berbicara. Tetapi Bapak Ibu, jika kita mau membahas tentang Roh Kudus itu memang tidak cukup waktunya ya. Itu kalau di sekolah Alkitab itu satu mata kuliah tersendiri ya. Begitu banyak ya. Kalau kita mau berbicara tentang Roh Kudus, kita mau mempelajari tentang Roh Kudus itu banyak sekali yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Namun pada pagi hari ini saya mau menyoroti, men-sharingkan kepada kita efek langsung pencurahan Roh Kudus. Efek langsung pencurahan Roh Kudus itu berkaitan dengan gereja. Secara khusus kalau kita lihat di Kisah Para Rasul itu kita melihat di situ kegiatan-kegiatan karya-karya Roh Kudus. Jadi Kisah Para Rasul itu sebenarnya judul kitabnya itu lebih tepat kalau diterjemahkan itu adalah kisah perbuatan-perbuatan Roh Kudus dalam kehidupan pelayanan para rasul, dalam kehidupan gereja. Ya, jadi Kisah Para Rasul itu bukan kisah tentang para rasul sebenarnya, tapi Kisah Para Rasul itu sebenarnya mengisahkan tentang bagaimana Roh Kudus itu berperkara dalam kehidupan gereja. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 2, sebenarnya di situ
dikatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan itu, kalau kita bisa lihat, itulah gereja lahir, ya, gereja lahir di situ. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini efek langsung pencurahan Roh Kudus itu ada 4 yang bisa saya sharingkan kepada kita berdasarkan pembacaan kita ya. Yang pertama berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 7 sampai 12, efek langsung pencurahan Roh Kudus adalah para murid diperlengkapi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ini poin nomor 1. Ya, para murid diperlengkapi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Cuplikan ayat 7 dan 11 di sini saya tulis, bukankah mereka yang berbicara ini semuanya adalah orang-orang Galilea? Mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Mereka berbicara hal-hal besar, perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan. Hal-hal yang besar mengenai Elohim, hal-hal yang besar mengenai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus itu adalah untuk melengkapi kita, orang-orang percaya, para pengikut Kristus, supaya kita membicarakan atau kita memberitakan hal-hal yang besar mengenai Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bapak Ibu bisa baca selengkapnya itu di dalam Kisah Rasul 1 dan Kisah 2 di awal itu ya. Bagaimana khotbah Petrus di situ, ya. Setelah mereka para murid pada waktu itu mengalami Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, dan seperti tandanya adalah seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka. Mereka kemudian berbicara, ya. Mereka kemudian berbicara kepada orang-orang dari segala penjuru dunia pada waktu itu yang berkumpul di Yerusalem untuk beribadah pada waktu itu. Mereka berbicara dalam bahasa masing-masing orang itu. Ada orang Mesir, orang Arab, orang Kirene, orang Pontus, dan semua yang tadi kita sudah baca itu ya. Dan mereka bukan asal berbicara, tetapi mereka berbicara memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kemudian karena mereka dituduh mereka sedang mabuk anggur, ya, padahal hari masih siang, maka tampillah Petrus di situ untuk berkhotbah, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berpikir tentang Roh Kudus, ya, dan efeknya untuk kehidupan kita, Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita merenungkan, ya. Apakah pemberitaan hidup kita? Sudah berapa tahun lamanya kita berjalan, kita hidup di muka bumi ini? Orang mengenal kita itu bagaimana? Orang yang seperti apa? Ya. Kalau saya bangga ya. Saya bangga saya sudah lebih setengah abad. Ini manusia setengah abad. Ya, itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi ini menjadi satu bahan perenungan pribadi saya juga. Saya ini sudah lebih setengah abad saya di muka bumi ini. Dan masih sampai berapa tahun lagi saya masih akan ada di muka bumi ini, pemberitaan hidup saya apa? Orang mengenal saya bagaimana? Ya saudara dan saudara-saudara sekalian yang mengenal saya, ya saudara tentu bisa menceritakan begitu ya. Saya kadang berpikir ya, saya ini sudah memberi kesan apa sih sama orang gitu ya. Mulut saya ini memperkatakan apa sih gitu? Apakah lebih banyak saya berkata hal yang positif atau saya lebih banyak berkata hal yang negatif? Apakah saya lebih banyak menguatkan orang atau menghancurkan hati orang? Attitude, perilaku saya, gaya hidup saya,
dalam semuanya itu apa sih yang saya beritakan? Secara jujur Bapak Ibu, saya terus saya terus berevaluasi, saya berusaha memperbaiki diri terus-menerus supaya selaras dengan firman Tuhan hidup saya. Saya tahu saya tidak sempurna. Ya, walaupun saya hamba Tuhan, tapi saya merasa saya pun berjuang ya di dalam kehidupan ini dengan bantuan Roh Kudus supaya lebih selaras ya dengan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup saya, supaya pemberitaan saya itu memang benar-benar pemberitaan tentang Kristus. Bapak Ibu, izinkan saya menyaksikan pengalaman saya ya. Setelah kami menikah bulan Desember 97 ya. Kemudian saya ikut suami untuk menyelesaikan pendidikannya di SBC di Singapura. Bulan Februari saya karena dibilang sama teman gitu ya, kamu nih kayaknya hamil deh katanya gitu ya, kata teman. Coba periksa. Jadi sore bulan Februari saya ingat pada waktu itu sore hari kami ke dokter kandungan yang dianjurkan oleh teman. Saya senang sekali bertemu dengan dokter ini. Beliau adalah seorang anak Tuhan juga. Jadi setelah diperiksa semuanya, beliau mengatakan saya sudah hamil 1 minggu. Saya sudah hamil 1 minggu. Lalu dia tanya apakah ada alergi, ada kondisi kesehatan, begini begitu. Lalu dia berikan vitamin, dia berikan vitamin dan anti mual dan seperti itu. Dan dia memberikan kepada saya pada waktu itu buku yang dia tulis ya, buku yang dia tulis. Buku itu masih saya simpan, itu buku panduan untuk kaum wanita, perihal kesehatan perempuan, perihal kehamilan, perihal operasi sesar, perihal melahirkan dan sebagainya. Buku itu sangat bermanfaat untuk saya pada waktu itu. Kemudian ya kita ngobrol, dia tanya kalian dari mana, dari Indonesia, mau pulang ke Indonesia. Dan yang menjadi berkat pada waktu itu Bapak Ibu adalah dokter ini kemudian mendoakan kami, mendoakan kandungan saya, mendoakan pelayanan kami ke depan di Indonesia, karena pada waktu itu Indonesia begitu udah mulai kacau begitu ya, dengan krisis keuangan, krismon waktu itu ya, krisis moneter yang melanda pada waktu itu. Nah, ketika saya kembali ke Indonesia, kami kembali ke Indonesia, melanjutkan pemeriksaan ya, kandungan, diperiksa dokter sampai melahirkan anak yang pertama, kemudian hamil anak yang kedua sama dokter juga, sampai melahirkan sama dokter juga. Tetapi dokter Singapura itu adalah satu-satunya dokter yang mendoakan saya pada waktu itu. Dan itu menjadi berkat untuk saya. Bapak Ibu, dokter ini adalah seorang dokter. Tapi pemberitaan hidup dia adalah pemberitaan anak Tuhan. Dia mendoakan saya, mendoakan kami. Dokter-dokter yang sampai saya melahirkan anak kedua tidak ada yang mendoakan saya. Ya, tidak ada. Hanya dia saja yang mendoakan. Nah, perbandingannya pada waktu kemudian anak saya yang sulung, dia umur 1,5 tahun, dia mengalami step ya, kejang demam, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Pada waktu itu sekitar 4 atau 5 hari ya di rumah sakit. Nah, jadi satu hari
ketika keadaan dia sudah stabil, walaupun masih diinfus, tapi dia bisa makan, dia bisa minum. Pagi hari saya sudah mandikan dia, sudah kasih makan, kasih minum, kemudian dia tidur. Jadi kesempatan dia tidur, saya baca Alkitab, saya saat teduh, sambil saya mendoakan anak saya. Nah, kemudian datanglah tim doa dari rumah sakit ini. Jadi saya tutup Alkitab saya taruh di meja. Lalu ngobrol, selamat pagi Bu, kami dari tim doa rumah sakit. Kami berkunjung, mau mendoakan ibu dan anak. Ini ibu anaknya sakit apa, begini-begini. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Oh iya, terima kasih, saya bilang. Terus mereka tanya-tanya, ibu dari mana, ibu kerjanya apa, ya, ibu tinggalnya di mana, begitu. Oh iya, kami tinggal di Jalan Ireda, saya bilang itu. Ya saya melayani di gereja dengan suami, saya bilang gitu. Oh begitu ya Bu, iya. Sudah ngobrol-ngobrol, kemudian tim doa ini terus, oh iya Bu, kami permisi ya. Mereka malah pergi, saya tidak didoakan. Saya tuh bingung. Loh, tadi katanya mau didoain. Kok sekarang malah pergi, saya nggak didoain. Padahal secara ini tim doa gitu ya. Di situ saya bingung, saya kecewa. Saya pikir, maksudnya apa gitu. Tuh saya cerita sama Pak Pendeta ya, sama suami. Saya bilang, Pak, tadi masa ya ada tim doa datang, terus gini-gini, malah saya nggak didoain gitu. Ya kamu sih, mereka kan lihat itu Alkitab, terus kamu melayani. Lah terus saya mesti bilang apa? Mereka mungkin minder gitu ya, kamu tuh hamba Tuhan kok didoain? Ya kan anak saya sakit, saya bilang gitu ya. Masa saya tidak didoakan ya? Nah Bapak Ibu, ini satu hal yang tragis ya buat saya pada waktu itu ya. Dan saya pikir ya, kalau dia tahu saya hamba Tuhan, lalu dia jadi minder, lalu saya nggak didoain gitu ya. Bagaimana kita menghadapi orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, orang yang tidak percaya Tuhan, lalu kita takut, kita minder, kita tidak memberitakan Kristus sama dia. Gitu ya. Aduh, sedih sekali saudara ya. Kalau kita lihat kita anak-anak Tuhan ya, pemberitaan hidup kita tuh apa jadinya gitu ya. Bapak Ibu, pemberitaan hidup kita itu haruslah Kristus ya. Jangan minder, jangan takut, jangan malu untuk berkata atau bersaksi tentang Kristus. Ya. Seperti contoh sederhana yang dilakukan dokter kandungan di Singapura yang mendoakan saya pada waktu itu. Itu menjadi satu berkat yang besar untuk saya pada waktu itu. Ya. Pemberitaan hidup kita harus Kristus. Jangan malu kita bersaksi tentang Kristus ya. Kita harus memberitakan Kristus dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukan perkara-perkara dunia atau urusan hidup kita. Ya. Baik yang positif maupun yang negatif. Ya. Tidak boleh kita membanggakan pemberitaan hidup kita yang positif, pencapaian kita, kesuksesan kita, kehebatan kita, itu tidak boleh menjadi pemberitaan kita. Ya. Saya orang dari suku mana dan sebagainya, begitu ya. Saya ingat ayah saya almarhum mengatakan, saya lebih senang, saya ingin dikenang orang sebagai orang Kristen, bukan orang rote, katanya. Ya. Kita bangga dengan suku kita, ya. Saya bangga dengan saya dilahirkan sebagai orang rote, ya, ibu saya. Dan ya sebenarnya campuran sebenarnya gitu ya, udah ada Belandanya, ada Jawanya, ada Timornya ya gitu. Saya bangga karena itu budaya yang bagus ya, yang ya itu kekayaan ya. Tapi tidak boleh kita bangga, tidak boleh itu menjadi pemberitaan kita ya. Saya mengatakan lebih baik saya dikenal sebagai orang Kristen daripada saya dikenal sebagai orang rote. Kenapa? Dia mau bersungguh-sungguh dalam hidup mengikuti Tuhan. Dan jangan kita juga dikenal atau dikenang orang memiliki pemberitaan hidup itu yang negatif, gitu ya. Kita makan sembarang, urus uang sembarang, ya.
bergaul sembarang, kerja sembarang, ya itu tidak boleh menjadi pemberitaan hidup kita. Urusan hidup kita itu harus kita selesaikan, ya. Kalau kita masih makan sembarang harus diperbaiki. Kalau kita masih urus uang sembarang harus perbaiki itu, ya. Kalau bergaul sembarang bertobat, ya, selesaikan, ya. Karena itu urusan-urusan duniawi itu semuanya. Kita harus selesaikan. Kenapa? Karena kita punya pemberitaan yang jauh lebih penting yang harus menjadi pemberitaan dalam hidup kita, yaitu apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Jadi urusan hidup ini, itu urusan makan sembarang, bergaul sembarang, urus uang sembarang, kerja sembarang, itu kan urusan semua orang di seluruh dunia. Kita anak Tuhan tidak boleh terus bergelut di situ. Ya. Selesaikan, bereskan, hidup benar di hadapan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, supaya apa? Kita mau memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya. Itu adalah poin nomor 1, ya. Kita lihat, kita harus ingat, ya, amanat agung. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kenapa ini dikatakan amanat agung? Karena ini adalah perintah tertinggi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan di dalam hidup kita selama kita berjalan bernapas hidup di dalam dunia ini. Kita harus menyebarkan Injil. Kita harus menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bukan pekerjaan pendeta atau hamba Tuhan saja. Ini pekerjaan kita semua orang percaya. Ya. Ya. Ingat pesan Kristus. Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ya. Kenapa saya memberikan ayat ini, saudara? Karena apa? Saya berpikir begini, pemberitaan mengenai Tuhan, pemberitaan mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan, kesaksian kita tentang nama Yesus, itu sama saja dengan mengakui Tuhan. Ya kan? Mengakui Tuhan di depan manusia. Kalau kita tidak mau bersaksi, kalau kita malas bersaksi, kalau hidup kita tidak benar sehingga pemberitaan hidup kita itu bukan Kristus, itu sama saja dengan kita menyangkal Tuhan. Ya, ini penafsiran saya. Itu sama dengan kita tidak mengakui Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, ini masalah serius ya, pemberitaan hidup kita. Pemberitaan hidup kita haruslah perbuatan Tuhan. Pemberitaan hidup kita haruslah Kristus. Demikianlah kita mengakui Kristus di depan manusia. Tapi kalau kita tidak pernah bersaksi, pemberitaan hidup kita sepanjang kita hidup di dunia ini bukan Kristus. Kalau kita melihat ayat ini nanti di dalam penghakiman tahta putih, ya, Tuhan katakan, Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan menyangkal kamu di depan Bapakku yang di sorga. Aduh, saudara, dijauhkanlah kiranya kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 2 ayat 7-12. Efek langsung dari pencurahan Roh Kudus. Poin yang kedua adalah para murid diperlengkapi dengan berbagai bahasa untuk menjangkau berbagai suku bangsa. Ayat 7 dan 8 cuplikannya, mereka orang Galilea
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi saudara, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, para murid itu diperlengkapi dengan berbagai bahasa, bukan bahasa roh, ya, bahasa manusia. Berbagai bahasa untuk menjangkau berbagai suku bangsa. Ya. Kisah Para Rasul 1:89 kita lihat juga. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan setelah mengatakan hal-hal ini, sementara mereka sedang menatap, terangkatlah dia dan awan mengangkat dia dari pandangan mereka. Perhatikan ayat 8. Kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu, Tuhan Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus dicurahkan untuk memperlengkapi kita supaya kita menjadi saksi Kristus, supaya menjangkau orang, menjadi penjala ikan dari Yerusalem, dari tempat di mana kita ada, dari tempat di mana kita hidup dan tinggal, sampai ke ujung-ujung bumi. Ya. Bapak Ibu, mari kita renungkan apakah yang menjadi Yerusalem kita. Yerusalem itu kota, ya. Yudea itu satu wilayah. Samaria itu wilayah yang lebih luas lagi, sampai ujung bumi. Apakah yang menjadi Yerusalem kita? Sesuai dengan perintah Kristus, jadi saksi mulai dari situ, mulai dari Yerusalem kita. Yerusalem berbicara mengenai tempat terdekat kita, yaitu apa? Keluarga, lingkungan kediaman, tempat kerja, pergaulan, dan seterusnya. Itu adalah Yerusalem kita. Jadi saksi, mulai dari situ. Jangan lagi kita di dalam keluarga kita dikenal sebagai yang paling bermasalah, ya, yang selalu bermasalah. Tidak boleh itu menjadi pemberitaan kita kalau kita orang percaya. Saya tidak terlalu senang dengan dengan kalimat yang mengatakan ya memang kalau di setiap keluarga itu pasti ada saja satu dua yang aneh begitu, yang miring begitu, ya. Jangan. Dalam nama Yesus kita keluarga Kristen, kita keluarga orang percaya. Dalam nama Yesus itu yang begitu-begitu harus dibuang, harus disingkirkan. Ya. Firman Tuhan di dalam Maleakhi mengatakan bahwa apakah tujuan dari pernikahan? Untuk menghasilkan generasi yang ilahi, keturunan yang ilahi. Saudara boleh silakan buka di Maleakhi, cari situ. Minta maaf saya lupa pasnya ayatnya di mana. Tapi itulah tujuan berumah tangga. Jadi di dalam keluarga itu tidak boleh kita bikin ada itu seperti kutuk yang kita bikin sendiri kan untuk keluarga kita. Dalam satu keluarga pasti ada saja satu dua yang miring. Tidak boleh. Ya, itu mengutuki keluarga kita sendiri. Ya. Karena apa? Keluarga itu, ya, suami istri itu, ya, laki-laki dan perempuan itu dijadikan satu dalam pernikahan. Ya. Pernikahan itu lembaga yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Institusi yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dari pernikahan harus dilahirkan generasi keturunan yang ilahi, firman Tuhan katakan di dalam Maleakhi. Ya. Jadi kita di dalam keluarga tidak boleh ada yang miring-miring. Kalau ada yang miring-miring, ada yang aneh-aneh, ada yang kacau-kacau, bertobat. Ya, harus bertobat. Keluarga kita harus bertobat. Keluarga kita adalah generasi ilahi milik Tuhan. Jadi di dalam keluarga kita bisa menerapkan perintah Tuhan ini. Menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Yerusalem adalah keluarga kita. Setiap orang di dalam keluarga harus menjadi saksi Kristus. Jangan kita dikenal sebagai kambing hitam di dalam keluarga. Kita harus dikenal sebagai anak Tuhan di dalam keluarga.
Jadi saksi di lingkungan kediaman kita. Jadi saksi di dalam lingkungan kediaman kita. Orang bertetangga kita kenal kita sebagai apa? Bagaimana kita dikenal di lingkungan kediaman kita? Kenapa Kenapa kita mesti menyapu itu daun-daun yang di pinggir jalan di depan rumah kita? Bersihkan tempat sampah yang di pinggir jalan yang di depan rumah kita. Bukan supaya tidak jadi omongan tetangga. Bu pendeta punya rumah, Bu pendeta, tapi daun-daun ini tempat sampah ini kotor sekali. Jangan, memang kita tidak senang jadi bahan omongan orang. Tapi kenapa kita mesti membersihkan lingkungan kita? Karena kita mau menjadi saksi Kristus. Ya. Rumah kita harus bersih, harus teratur. Ya. Bukan harus kaya, bukan harus mewah, tidak. Tapi rumah kita juga harus menjadi kesaksian untuk lingkungan kediaman kita. Jangan Kristus jadi jelek gara-gara kita jorok gitu ya, istilahnya kita tuh sembarangan begitu. Tidak memperhatikan lingkungan kediaman kita. Harus jadi saksi mulai dari Yerusalem kita di tempat kerja, di pergaulan. Ya. Bagaimana kita bekerja itu harus menunjukkan bahwa kita itu memberitakan Kristus. Bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ya. Kalau untuk manusia, orang mungkin bisa tipu-tipu, kita mesti bisa tipu-tipu. Tapi Tuhan itu tidak bisa ditipu. Ya, kerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Kerja dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan. Di dalam pergaulan, ya. Harus menjadi saksi di situ. Omongan-omongan, ya. Orang-orang, kita bergaul dengan siapa? Ya. Kita bersikap bagaimana kepada orang yang berbeda? Ya. Kepada orang yang mungkin tidak disukai oleh orang banyak. Orang itu begini begitu, orang itu pacaran ke sana ke sini, orang itu kawin ke sana ke sini. Ya. Bagaimana kita bergaul? Itu Yerusalem kita harus menjadi saksi di situ. Mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi, ya, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, berbicara mengenai wilayah yang lebih luas. Ya, kota kita, bangsa kita, ya, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, saudara jangan pikir, saya ini cuma karyawan, saya cuma PNS, saya kerja di Indonesia. Apalagi Tuhan ini ya kita jadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Bisa Bapak Ibu, bisa. Ya. Kita menjadi misionaris sampai ke ujung-ujung bumi. Apalagi apa zaman ini teknologi sekarang ini kan. Ujung-ujung bumi itu cuma ada di ujung jari, iya kan? Ujung-ujung bumi itu sekarang tuh cuma di ujung jari, cuma tekan begini sudah. Bapak Ibu izinkan saya memberikan satu kesaksian lagi dari kehidupan saya secara pribadi ya. Waktu saya masih mahasiswa pada waktu itu, datanglah pasangan misionaris suami istri dari India. Ya, mereka bersaksi di kampus, pelayanan mereka dan sebagainya. Pada waktu itu saya langsung jatuh hati, saya langsung tertarik. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya mau menjadi misionaris, kirim saya ke India. Saya mau jadi misionaris ke India. Ya, istilahnya kan kalau model-model kita ini kan ke India kan masih ada mirip-mirip lah sedikit sama orang India begitu. Gitu. Jadi dari segi pertemuan budaya begitu tidak terlalu shock begitu. Kita masih sama-sama Asia, kulit juga warnanya masih sama-sama lah begitu ya. Nah, begitu. Saya sampai waktu di kampus itu saya ikut persekutuan doa misi. Di kampus kami ada persekutuan doa misi, kami bertemu di rumah salah satu dosen yang adalah seorang misionaris juga. Di situ kami mendoakan bangsa-bangsa, mendoakan pekerjaan-pekerjaan pekabaran Injil di seluruh dunia, di berbagai tempat di seluruh dunia. Bahkan saya sampai menjadi sekretaris pada waktu itu di persekutuan doa misi. Tetapi kemudian jalan hidup saya sudah tidak sampai ke India lagi. Saya tidak sampai ke India dan saya sudah lupa juga gitu ya, sudah tidak ini lagi, tidak berpikir lagi tentang India begitu.
Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan ya, ketika zaman internet mulai mulai ada ya, saya mulai melayani Tuhan ya, menerjemahkan buku dan sebagainya. Apalagi sekarang ada YouTube, ada Facebook, ada segala macam ya. Saya tinggal di rumah. Ya, saya tinggal di rumah dan saya juga adalah seorang ibu rumah tangga. Tetapi itulah yang membuat saya terharu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Apa yang saya doakan pada waktu itu untuk melayani Dia. Bahkan sampai ke luar negeri. Dan Tuhan mewujudkan. Bukan cuma India. Saya merasa seperti Tuhan Yesus bilang begini, kau dulu kan pengen ke India toh, saya kasih kau lebih. Bukan cuma ke India, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan ujung bumi itu ada di jari-jarimu. Ada di jari-jarimu. Kau cuma tinggal duduk manis, tik, 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 tik. Kau sudah sampai di ujung bumi. Kau sudah menyampaikan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Saya sangat mengucap syukur Tuhan terlalu indah dalam hidup saya. Bapak Ibu, saya menceritakan ini, kenapa? Karena saya rindu. Pengalaman saya dengan Tuhan itu juga menjadi pengalaman saudara. Bapak Ibu harus mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup kita. Kalau kita katakan, Tuhan saya mau melayanimu. Saya mau menjadi misionaris. Saya mau menjadi saksi mulai dari Yerusalem saya sampai ke ujung-ujung bumi. Saya mau itu Tuhan. Kalau saudara berdoa seperti itu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, jamin saudara, Tuhan akan kasih. Ya. Walaupun saudara cuma berdoa satu kali, saudara lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Ini ada 3 tips sederhana saudara bisa menjadi misionaris. 3D. Duta dana doa. Saudara bisa menjadi misionaris dengan cara apa? Saudara menjadi duta. Saudara memberi diri. Ya. Misalnya seperti misionaris yang dikirimkan atau seperti saya menganggap diri saya dalam misionaris. Saya memberi diri sebagai duta. Tapi kalau tidak bisa menjadi duta, kita bisa menjadi misionaris dengan dana. Sisihkan 1 persembahan untuk saudara mendukung hamba-hamba Tuhan yang menjadi misionaris atau mendukung pekerjaan-pekerjaan pekabaran Injil. Karena mereka sangat memerlukan. Mereka itu adalah garis terdepan. Mereka membutuhkan dana. Kalau saudara tidak punya uang juga, masih bisa saudara menjadi misionaris. Dengan apa? Setiap hari saudara berdoa. Saudara berdoa untuk pekabaran Injil. Saudara berdoa untuk misionaris. Doakan penginjil-penginjil. Doakan radio. Doakan film Yesus. Doakan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku. Saudara bisa berdoa. Persembahkan waktu doa untuk mendukung pelayanan pekabaran Injil. Maka saudara menjadi saksi bagi Tuhan dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi. Roh Kudus akan memampukan Anda. Jangan khawatir saudara. Roh Kudus dicurahkan untuk memberikan Anda kuasa supaya Anda bisa menjadi saksi bagi Kristus mulai dari Yerusalem sampai kepada ujung-ujung bumi. Kisah Para Rasul yang ayat 2. Pasal 2 ayat 41, poin yang ketiga. Efek langsung dari pencurahan Roh Kudus. Orang-orang yang menerima kebenaran Tuhan bertobat dan dibaptis. Ayat 40-41. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Khotbah Petrus diakhiri dengan kalimat itu. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Lalu respon orang-orang yang mendengar ayat 41, orang-orang itu menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis. Saya senang dengan terjemahan ILT, di situ dipakai kata apa? Menyambut dengan gembira. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Lalu orang-orang menyambut perkataannya itu dengan gembira dan memberi diri dibaptis. Ya.
Jadi Bapak Ibu, ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, Lukas 15 ayat 7. Pada hari itu, orang-orang yang menyambut gembira perkataan Petrus itu, orang-orang yang menyambut gembira pemberitaan tentang Tuhan, itu dicatat di Kisah Para Rasul itu ada sekitar berapa? Lebih 3.000 orang ya. 3.000 orang. Kalau satu orang berdosa saja yang bertobat, surga bersukacita. Ini 3.000 orang pada hari itu bertobat, menerima diri dibaptis. Aduh, saya tidak bisa membayangkan. Itu sukacita di surga itu seperti apa. Bapak Ibu, penting sekali adalah apa? Sikap hati saat berhadapan dengan firman Tuhan. Orang-orang ini menerima firman Tuhan dengan gembira. Mereka menyambut. Mereka gembira. Lalu mereka bertobat. Mereka percaya, bertobat, dan dibaptis. Kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 itu perumpamaan tentang orang yang membangun rumah di atas batu dengan yang di pasir. Apa kesamaannya? Ada dua orang di situ. Ada orang yang bijak. Orang yang bijak membangun rumah di batu, di atas batu. Orang yang bodoh membangun rumah di atas pasir. Apa kesamaannya? Sama-sama mendengar firman. Sama-sama dengar firman. Saudara silakan nanti baca sendiri ya, Matius 7, 24, 27. Sama-sama dengar firman, tapi nasibnya beda. Yang satu rumahnya tetap berdiri, yang satu rumahnya roboh. Kenapa? Karena yang satu dia dengar firman, dia melakukan. Yang satu dia dengar firman, dia tidak melakukan, dia tidak menyambut. Dia tidak mengalami perubahan hati. Jadi nasibnya beda. Ya. Yudas itu sama dengan murid-murid yang lain. Sama-sama punya guru yang hebat, sama-sama mengalami pengalaman yang hebat bersama gurunya Yesus, ya. Sama-sama kemana Yesus pergi, dia dan teman-temannya semua sama-sama ikut Yesus. Ya, tidur, makan sama-sama dengan Yesus. Tetapi dia menyerahkan hatinya kepada kejahatan. Maka nasibnya jadi beda, ya, nasibnya jadi beda dengan teman-teman yang kemudian menjadi rasul. Dia mati gantung diri dan isi perutnya keluar. Saudara, bagaimana sikap hati kita ketika kita berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan? Itu yang penting, bukan siapa gurunya, tetapi firman Tuhannya itu kita mau sambut bagaimana. Ya. Kalau kita mau sambut, kita mau terbuka, kita menyambut dengan gembira, kita percaya, kita bertobat, akan ada sukacita di surga. Dan hidup kita pun akan berubah. Hidup ke-3.000 orang ini berubah pada waktu itu. Mereka diubahkan. Kenapa? Karena mereka menyambut firman Tuhan dengan gembira. Yang terakhir Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Dari ayat-ayat ini kita melihat poin yang terakhir. Efek langsung pencurahan Roh Kudus. Jemaat atau gereja mula-mula hidup dalam persekutuan. Kisah 2:42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah gereja dilahirkan. Mereka yang menyambut firman, percaya, bertobat, dibaptis, mereka berkumpul dalam persekutuan. Dalam persekutuan itu ngapain? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan memecahkan roti dan berdoa. Ya, bukan seminar keuangan, seminar memanage waktu, seminar memanage stres, seminar apa lagi? Gereja ini terlalu banyak bikin seminar yang tidak ada hubungannya dengan pekabaran Injil. Gereja bikin banyak seminar yang tidak ada hubungannya dengan pengajaran firman Tuhan. Saya pikir di sini ini gereja harus bertobat ya.
kalau gereja tidak memberitakan firman Tuhan, tidak melakukan pengajaran firman Tuhan. Lihat ini gereja mula-mula, mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang berkumpul untuk berdoa. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang berdoa. Lebih banyak orang pergi ke konser rohani daripada apa? Untuk berdoa. Berdoa. Kita lebih senang nyanyi, tapi kita tidak berdoa. Lihat ini gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran, setia dengan firman Tuhan. Dan mereka berdoa. Itulah kehidupan gereja. Ya. Perhatikan, ya Bapak Ibu, gereja pertama-tama adalah orangnya. Ya, bukan gedungnya. Gereja itu pertama-tama adalah orang. Orang yang bagaimana? Percaya, bertobat, dibaptis, bersekutu. Ya. Gereja itu orang-orang berdosa yang percaya firman Tuhan, bertobat. Lalu dibaptis, bersekutu. Jadi kalau gereja pertama-tama adalah orang, ibadah persekutuan kita tidak boleh dibatasi dengan gedung atau bangunan. Di zaman pandemi ini kan, ya puji Tuhan sekarang sudah mulai menurun, sudah mulai melandai, tapi kita juga tidak boleh lengah ya, karena WHO juga belum mencabut status pandemi. Ya, COVID ini masih ada, ya kan? COVID ini masih ada, walaupun kita sudah mulai gereja sudah bisa ibadah seperti biasanya, seperti dulu, ya sudah bisa ke gedung, sudah bisa ke gedung gereja, berkumpul di satu tempat, ya bisa offline gitu ya. Tapi pada waktu awal-awal, ketika kita di lockdown dan harus ibadah dari rumah dan sebagainya, mulai ibadah online dan hal yang saya sedihkan adalah ketika melihat komentar-komentar orang seakan-akan ibadah online itu rasanya kayak kurang bergereja gitu ya. Kita tidak boleh loh Bapak Ibu punya perasaan begitu. Ya. Sepertinya kurang sah kalau kita tidak beribadah di dalam gedung gereja. Gedung, bangunan tidak boleh membatasi ibadah kita. Gedung, bangunan tidak boleh membatasi persekutuan kita. Gedung, bangunan tidak boleh membatasi kita tidak bergereja. Akhirnya ketika gereja dalam tanda petik ditutup begitu ya, gedung ditutup, kita harus online. Kemudian kita mendapati satu fakta apa? Ada orang-orang yang tidak bergereja. Nggak usah lah ibadah online kayak rasanya kayak nggak bergereja. Baru setelah gedung gereja dibuka, baru dia pergi ke gereja. Hello, gitu loh. Ya kan? Kalau kita dibatasi oleh gedung, kita dibatasi dengan bangunan, itu gedung jadi berhala. Bapak Ibu. Itu gedung jadi berhala. Kalau itu gedung jadi berhala, lebih baik itu gedung diambil dari kita. Karena antara kita dengan Tuhan itu tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada yang lain, hanya kita dengan Tuhan saja. Tidak boleh ada materi, tidak boleh. Ya. Saya melihat satu video di satu wilayah di negeri kita. Ada satu jemaat sedang beribadah. Mereka punya gedung gereja. Mereka ibadah di dalam gedung. Kemudian menghadapi permasalahan, akhirnya mereka beribadah di luar gedung. Di halaman gereja itu, pasang tenda di situ. Sudah tidak pakai gedung. Datang lagi orang-orang
diusir, dibubarkan lagi ibadahnya. Mereka menangis meraung-raung. Menangis meraung-raung. Ya, Pak Jokowi, tolong kami Pak Jokowi. Saudara, hati saya adalah bagi jemaat Tuhan itu ya. Hati saya bagi jemaat Tuhan. Tetapi tanpa mengurangi rasa kasih. Tanpa mengurangi rasa kasih. Dengan tulus hati saya katakan, kita anak Tuhan reaksi tidak boleh begitu. Kalaupun di bawah pohon kita diusir, tidak boleh kita kehilangan sukacita. Jangan menjerit-jerit. Ketika kita diusir-usir, ketika gereja ditutup-tutup, kita diteriak-teriakin, jangan kita meraung-raung. Tapi berkumpul bergandengan tangan. Naikkan doa kepada Tuhan. Ya, pemerintah semesta alam ini. Kita tidak boleh dibatasi oleh gedung dan bangunan. Kalaupun gedung dan bangunan itu diambil daripada kita, kita tidak boleh hilang sukacita. Harus tetap kuat di hadapan Tuhan. Ya. Dan kita harus waspada Bapak Ibu. Karena bangunan bisa menghalangi kita untuk mencari jiwa. Bangunan bisa menghalangi kita untuk mencari jiwa. Kenapa? Kalau kita sudah ada di dalam bangunan, di dalam gedung gereja, kursinya empuk, ada AC, ada musik, ada penari, ada tamborin, ada segala macam. Oh, kita tinggal di dalam gereja. Kita tidak akan cari jiwa. Ya. Ingat, gereja pertama-tama adalah orang. Ingat, Tuhan perintahkan untuk pergi, bahkan sampai ke ujung bumi. Bukan kumpul di dalam gedung. Waktu menantikan Roh Kudus, para murid dia kumpul di dalam gedung, di dalam rumah. Waktu Yesus bangkit, waktu Yesus mati, mereka kumpul di dalam rumah, tutup jendela, tutup pintu. Tapi Yesus datang menampakkan diri, tembus pintu, tembus jendela. Bahkan sampai dia sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus katakan, kamu harus menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Tuhan perintahkan untuk pergi, bukan tinggal di dalam gedung. Pergi bahkan sampai ke ujung bumi. Ya. Ingat, Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. 1 Timotius 4:7-8, latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kita harus rajin beribadah, harus bertekun dalam beribadah. Karena apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena apa? Karena kita harus pergi mengabarkan Injil. Kita harus keluar. Kita harus menjadi saksi karena hari Tuhan mendekat. Ya. Kita bersekutu untuk menginjili. Roma 10:14-15 ini yang terakhir untuk kita. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Terjemahan NIV menuliskan, who preach the gospel of peace. Ya, betapa indahnya kedatangan mereka yang mengkhotbahkan Injil Shalom, yang mengkhotbahkan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera itu apa? Yesus Kristus dan karya penebusannya di atas kayu salib yang memberikan pengampunan dosa, keselamatan dan hidup kekal. Betapa indahnya. Tapi kalau tidak ada orang yang mengabarkan Kristus, maka dunia tidak bisa berseru kepada Kristus. Dunia tidak bisa percaya kepada Kristus. Karena apa? Dunia tidak mendengar tentang Kristus.
kalau tidak ada orang yang memberitakannya. Kalau kita cuma sibuk untuk kumpul-kumpul di dalam gedung gereja, ya, memperindah gedung gereja, kita tidak memberitakan kabar baik. We do not preach the gospel of peace. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati, semakin bersemangat di dalam menjalani hidup sebagai orang Kristen, saksi Kristus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dengan perjamuan kudus ini, biarlah kita mengenang akan Kristus, dan dengan mengenang Dia, kita lebih menghormati anugerah yang Dia berikan, dan kita juga menjadi orang-orang yang pembawa anugerah Injil Shalom di sekitar kita. Roh Kudus menguatkan kita sekalian. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta untuk memimpin perjamuan kudus. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Terlebih dahulu mempersiapkan diri kita untuk memasuki meja perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri, Roh Kristus boleh dicurahkan kepada setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kami semua yang ada di sini, kami sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat kami, dan kami sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami akan memasuki meja perjamuan kudus-Mu. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami, dan biarlah melalui roti dan anggur yang kami nikmati yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kami, iman kami semakin diteguhkan, roh kami semakin dikuatkan, dan kami boleh hidup semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan diri kami masing-masing. Berkati kami Tuhan pada pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan roti dan anggur yang sudah mempersiapkannya, sambil kita mengingat bahwa pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengambil roti, kemudian Dia memecah-mecahkannya, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Dan juga sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu semua telah menjadi sembuh. Makanlah dengan penuh pengucapan syukur. Dan setelah makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan mengucap syukur atasnya, dan Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian, darah anak domba Elohim yang ditumpahkan bagi kamu untuk penebusan dosa. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita sambil mengucap syukur untuk darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di Bukit Golgota, membasuh semua dosa-dosa kita. Minumlah dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada minggu pagi ini dalam rangka memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang menciptakan kami kembali menjadi anak-anak Tuhan. Roh Kudus yang menjadi tanda, menjadi meterai bahwa keselamatan, hidup kekal yang Tuhan janjikan itu pasti. Dan kami semua sudah menerimanya. Dan bahwa saat ini setiap kami yang sudah menerima Kristus, bukan mudah-mudahan kami akan pergi ke surga, tapi kami semua sedang berjalan menuju surga. Terima kasih ya Tuhan untuk jaminan hidup kekal yang Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Bukan karena perbuatan kami, tapi semuanya karena perbuatan-Mu. Semuanya karena Maha Kasih-Mu yang Engkau sudah buktikan dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Inilah hidup kami Tuhan, pakailah menjadi alat yang indah di tangan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau menaikkan dua-dua syafaat kami. Kami doakan untuk perdamaian dunia, perdamaian antara bangsa Israel dengan bangsa Arab Palestina. Tuhan curahkan roh perdamaian di sana, juga perdamaian antara bangsa Rusia dan Ukraina, dan juga bangsa-bangsa Eropa lainnya yang saat ini mereka sedang berseteru. Tuhan curahkan roh perdamaian, agar bangsa-bangsa yang bertikai bermusuhan ini, mereka boleh segera berdamai sambil mengingat bahwa mereka semua, kami semua adalah ciptaan Tuhan. Kami keluar dari dalam diri Tuhan. Dan kalau Tuhan itu Maha Kasih, maka kami juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkatilah pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua aparatur di seluruh Indonesia. Para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, bahkan sampai kepala-kepala desa, Tuhan berkati agar memimpin dengan baik. Juga aparat keamanan, kepolisian, TNI, berkati Tuhan untuk menjaga keamanan sebaik-baiknya di tengah-tengah negara ini. Begitu juga aparat hukum. Kami doakan para jaksa, para hakim, Tuhan urapi mereka dan berikanlah dan taruhlah hati yang takut akan Engkau di dalam diri mereka. Berkatilah gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan di Indonesia menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Berkati orang-orang tua kami dalam masa tua mereka. Berikan tetap semangat, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita. Dan sambil mengingat bahwa sampai masa tua mereka, Tuhan Yesus, Engkau tetap menggendong mereka. Engkau tetap menjaga mereka. Dan mereka masih tetap dapat berbuah-buah bagi kemuliaan. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan kami. Dan berikan pertambahan dari waktu ke waktu. Dan perluas terus daerah kami ya Bapa. Begitu juga untuk anak-anak kami dalam masa studi mereka. Tuhan berkatilah studi mereka, agar mereka boleh berhasil dengan studi mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui studi mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau sakit, atau ada anggota keluarga kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, saat ini Tuhan kami mohon Engkau menjamah,
dan Engkau menyembuhkan. Kalau masih ada anggota keluarga kami yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan masih terus hidup dalam dosa, Tuhan Engkau melawat mereka. Engkau selamatkan mereka, Engkau jamah mereka. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita mau menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 425. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat berikutnya. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. 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 Kiranya saudara sekalian, saksi-saksi Tuhan yang mengirimkan pelita Injil di dalam kehidupanmu kepada setiap orang, Tuhan memberkatimu. Terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu.
Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah hari semesta, sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.